Selamat sore Smart Listener. Senang sekali sore hari ini kami dapat hadir lagi menjumpai Anda. Kali ini dalam program Smart Eco Live untuk edisi hari ini Selasa 2 November 2021 bersama saya Priscilla Rini. Nah, Smart Listener, untuk hari ini di Smart Eco Live tema kita adalah puspa dan satwa objek penting dalam daya dukung dan juga daya tampung lingkungan hidup. Smart Listener, seperti kita tahu bersama bahwa kekayaan alam Indonesia ini tidak hanya diwakili oleh panorama alam yang begitu indahnya, tapi juga aneka ragam flora serta fauna endemik yang dimiliki. Indonesia dijuluki negara mega biodiversity yang merupakan habitat 2 juta spesies bunga yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Nah, perlu diketahui juga bahwa Indonesia ini berada di posisi ketiga dalam biodiversity keanekaragaman hayati di dunia. Yang pertama adalah Brasil, yang kedua adalah Zaire, luar biasa sekali. Puspa dan juga satwa ini merupakan unsur supporting penting dalam D3TLH. Nah, untuk itu kita akan bersama-sama membahas hal ini dalam talk show kita di Smart Eco Live bersama dengan Insinyur Mustari Tepu, SHUT, MSc, IPM. Beliau ini selaku Kepala Sub Bidang Hutan dan juga Hasil Hutan P3S Sulawesi dan Maluku. Dalam tema kita untuk hari ini, tadi sudah sempat saya singgung juga adalah puspa dan satwa objek penting dalam daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Untuk itu kita akan menyapa dulu Pak Mustari Tepu, ini biasanya disapa dengan Pak Mus. Siap. Oke, baik. Assalamualaikum, selamat sore nih Pak Mustari. Assalamualaikum Mbak Priscilla. Halo Smart Listener di seluruh wilayah Indonesia, terutama yang ada di Kota Makassar. Apa kabar semua? Oke, boleh diperkenalkan dulu Pak Mus ini dari mana? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Priscilla. Izinkan saya Mustari Tepu dari P3E atau Pusat Pengendalian Ekoregion Sulawesi dan Maluku di Makassar. Hari ini merasa terhormat sekali bisa mewakili Bapak Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, Bapak Dr. Darhamsah MSI, yang saat ini beliau sedang menjadi calon ASN teladan tahun 2021. Wow. Mari kita berdoa semoga beliau terpilih sebagai ASN teladan nasional. Oke, baik. Nah, Pak Mus ini kita sapa dengan Pak Mus ya. Nah, Pak Mus, tadi tema kita juga puspa dan satwa objek puspa dan satwa adalah objek penting dalam daya dukung dan juga daya tampung lingkungan hidup. Nah, kita mau tahu nih, puspa itu apa sih sebenarnya? Iya kan, seperti kita tahu bersama nih, kalau puspa nih biasanya nama perempuan atau nama cewek ya, nama wanita kayak Titi Puspa, ya kan? Ya. Kalau puspa ini sendiri apa sih Pak? Ya, puspa itu sebenarnya adalah bunga. Ya, dalam bunga. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada bunga. Baik. Tapi kita di sini mengartikan bahwa puspa itu adalah tumbuhan yang baik yang berbunga maupun tidak berbunga. Yang tadi sempat disebutkan bahwa kita itu ada 2 juta spesies bunga atau tanaman berbunga di Indonesia. Seperti itu Mbak Priscilla. Oke, baik. Berarti kalau puspa itu termasuk juga tanaman yang sekarang ini lagi hits ya, yang ditanam oleh ibu-ibu ya. Kayak misalkan tumbuhan keladi gitu, keladi-keladian, jenis-jenis tanaman, ada lagi bunga tengkorak dan janda bolong. Itu juga termasuk puspa ya Pak ya, benar ya? Ya, betul sekali. Itu juga termasuk puspa. Oke, termasuk puspa juga. Ya, siap. Nah, tapi yang puspa di sini yang kita sebutkan adalah puspa nasional kita di Indonesia, seperti itu misalnya melati tadi. Oke, baik. Kalau begitu kita mau tahu nih Pak, di mana puspa dan satwa kita itu? Ya, terkait dengan puspa dan satwa itu dapat kita lihat di hutan-hutan kita sebenarnya di seluruh wilayah Indonesia, di mana saat ini hutan kita itu memiliki 120,5 juta hektar. Ya, dari total luas Indonesia itu 191 juta. Jadi 62,9% itu adalah
hutan kita Hutan seperti ya? itu, iya di Oke, Indonesia. baik. Nah, puspa dan satwa tadi dapat kita temukan di kawasan hutan, misalnya di hutan lindung, hutan produksi, hutan yang dapat dikonversi, dan hutan konservasi. Oke. Saat ini kita memiliki 54 taman nasional di seluruh Indonesia. 7 memiliki status ASEAN Heritage Park. Baik. Ya. Kalau di Sulsel itu adalah Taman Nasional Bantimurung Bulu Sarawang. Itu sudah menjadi ASEAN Heritage Park. Baik. Seperti itu. Bantimurung ya. Iya. Kalau Ramang-Ramang udah masuk belum, Pak? Ramang-Ramang itu di luar kawasan hutan. Saat ini beliau oke. diusulkan bagian dari Geopark. Geopark, Iya, Geopark ya. Maros Pangkep seperti itu. Oke. Iya. Dan tentu saja pasti banyak tempat-tempat lainnya yang belum terdaftar, tapi seharusnya mereka juga masuk dalam klasifikasi itu tadi. Betul, Benar. banyak sekali sebenarnya. Banyak Termasuk sekali ya. kawasan Lompo Batang Bawah Karaing itu sebenarnya kawasan penting yang perlu kita lindungi. Perlu betul. kita tingkatkan statusnya menjadi kawasan konservasi, karena di sana itu Betul. ada jenis burung hanya hidup di tempat itu. Hanya Iya, jadi yang disebut sikatan Lompo Batang atau orang Makassar bilang Fikedula bontaina. Itu hanya ada di situ, Mbak. Itu jenis burung. Jenis ya? burung itu Oke, hanya ada baik. di kawasan Lompo Batang Bawah Karaing. Baik. Nah, di Puspa dan juga Satwa dalam daya dukung dan juga daya tampung lingkungan hidup ini kan ada kemudian berdasarkan peraturan Presiden ini ada 3 jenis satwa yang kemudian mewakili negara Indonesia. Ya, di antaranya itu yaitu komodo ini sebagai satwa nasional, kemudian ikan seluk merah ini sebagai satwa pesona, dan elang Jawa sebagai satwa langka. Ini kita masih ngomongin mengenai satwa. Beda lagi nih kalau kita ngomongin 3 jenis bunga yang kemudian mewakili identitas bangsa Indonesia, yaitu bunga melati sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan sebagai puspa pesona, dan Padma raksasa ini sebagai puspa langka. Nah, dari bahasa-bahasanya ini kalau kita sebagai orang awam pasti kita banyak yang masih bingung ya, masih belum paham apa sih sebenarnya yang menjadi dasar untuk mengklasifikasikan berbagai jenis satwa dan juga jenis bunga yang ada di Indonesia. Oke, Iya, baik. mungkin boleh dijelasin sama Pak Mus. Iya. Jadi di dalam Kepres nomor 4 tahun 93 itu sudah dijelaskan bahwa kita Indonesia itu telah ditetapkan bahwa ada 3 jenis puspa yang masuk dalam status seperti itu. Misalnya puspa bunga melati putih itu ditetapkan sebagai puspa bangsa karena waktu itu ibu negara kita, Ibu Tien Soeharto, bunga melati itu adalah bunga yang paling mereka sukai. Karena ini kan berdasarkan Kepres nomor 4 tahun 99 nih ya. 93, Mbak. 93 ya. Oke, baik. Di tahun 93 itu bunga melati putih ditetapkan sebagai puspa bangsa, sedangkan yang sebagai puspa pesona itu adalah bunga anggrek bulan, dan Padma raksasa ini adalah ditetapkan sebagai puspa langka. Itu karena memang hanya ada di Provinsi Bengkulu itu dan sudah sangat jarang. Habitatnya juga hanya ada di sana seperti itu. Oke, baik. Jadi endemik setempat. Kenapa sih disebut puspa pesona, Pak? Ya, puspa pesona karena begitu mempesonanya anggrek bulan ini. Kita bisa melihat, Mbak ya, bahwa anggrek bulan ini dia memiliki warna yang putih dengan kelopak warna kuning di tengahnya. Itu sangat menarik. Apalagi ibu negara kita waktu itu, Ibu Tien Soeharto, salah satu spesies anggrek yang beliau sukai adalah jenis anggrek bulan anggrek itu. Bulan juga. Iya, gitu. Jadi tentu saja bukan cuman tumbuhan itu saja yang masuk di ketiga kategori atau 3 klasifikasi ini, pasti masih banyak lagi nih turunan lainnya ya, jenis-jenis bunga lainnya. Banyak sekali jenis sekali bunga kita di Indonesia itu, dan kita sebagai anak bangsa sangat senang, begitu bangga kita dengan keanekaragaman yang hayati yang kita miliki.
Oke. Ya, itulah luar biasanya Indonesia. Nah, kalau kita bicara soal satwa sih, kalau kita ngomongin satwa langka ya, berarti kalau kategori masuk dalam satwa langka berarti jenis hewan ini sudah hampir punah lah ya. Jadi kayak komodo itu masuk, kayak satwa langka, elang Jawa itu emang sudah hampir punah dan ada beberapa hewan lainnya juga. Nah, kalau misalkan hewan atau satwa pesona ini gimana sih untuk penilaiannya masuk di satwa pesona? Ya, termasuk kalau di satwa di Kepres nomor 493 itu ditetapkan komodo sebagai satwa nasional. Komodo ini atau dragon ya orang menyebutnya dragon naga gitu. Gitu. Memang ini salah satu satwa yang purba yang masih bisa kita lihat saat ini. Makanya disebut satwa nasional satwa benar. nasional itu karena komodo hanya bisa kita temui di kawasan Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur. Ya, bagaimana dengan siluk merah? Iya, betul. Tadi saya sempat ditanya bahwa di mana sih bisa kita temukan itu? Betul. Nah, kalau siluk merah dapat kita temui di Taman Nasional Danau Sentarum di Kalimantan Barat. Oh, di Kalimantan. Iya, ini di Kalimantan Barat. Nah, bagaimana dengan elang Jawa? Nah, elang Jawa ini kan salah satu satwa burung yang kita kenal. Juga sudah sangat langka. Betul. Dapat kita temui di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan satwa kita yang ada di Sulawesi? Nah, Sulawesi lebih ini lagi. Lebih banyak lagi. Lebih banyak endemiknya lagi, Mbak. Oh, oke. Jadi, apa aja nih kalau di Sulawesi? Kalau di Sulawesi kita bisa dapatkan babi rusa. Ada anoa yang 2 jenis itu, anoa gunung dan dataran rendah. Ada juga maleo yang sangat spesifik itu yang bertelur di tanah kan? Oh iya di pasir gitu ya. Di pasir dengan unik sudut tertentu unik sekali. Betul. Mbak Priscila pasti tahunya burung itu di pohon dia bertelurnya. Nah, tahunya tuh maleo di pasir gitu ya. Di pasir ya. Pada suhu tertentu gitu. Oke, baik. Jadi begitu banyaknya keanekaragaman satwa yang kita miliki di Indonesia. Bayangkan karena kita masuk di nomor 3 Pak ya. Ya, nomor 3 di dunia. Kita bersama dengan Brasil yang pertama, kemudian yang Zaire, kedua di Afrika. Zaire. Kenapa kemudian kita bisa masuk di biodiversity ini, Pak? Apa yang menjadi penilaian? Kita sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia itu kan berada di Khatulistiwa. Nah, matahari itu bersinar sepanjang tahun ya. Jadi pengaruh sinar matahari ini sangat menentukan ya bahwa untuk flora fauna itu bisa tumbuh baik itu di daerah Khatulistiwa gitu. Nah, Brasil, Zaire dan kita Indonesia ini dilewati oleh Khatulistiwa. Bisa kita lihat bahwa Amazon itu kan salah satu yang terkenal ya. Kalau kita nonton film itu kan wah keren sekali kalau kita bisa nonton. Betul. Yang sungai-sungai di Brasil itu, sungai Amazon itu. Nah, kita di Indonesia dilewati garis Khatulistiwa sehingga kita menjadikan Indonesia ini sebagai salah satu habitat fauna dan flora yang beragam ya, sangat beragam sekali. Yang sangat beragam gitu. Bahkan ada beberapa satwa juga yang ada di Indonesia tapi tidak ditemukan di negara lain. Ya, betul sekali. Ya, ada juga tumbuhan sama juga seperti tumbuhan ya, yang ada di Indonesia tidak tumbuh di negara lain. Betul. Kemudian ada negara lain yang melirik, kayaknya nih bagus nih kalau kita tanam di negaranya gitu ya. Anggrek bulan Ambon itu Mbak hanya ada di Sulawesi loh. Di Sulawesi? Ya, Sulawesi Selatan dan Tenggara yang saya tahu seperti itu. I see. Itu anggrek bulan yang warna kuning itu keren sekali. Iya, benar. Itu. Tapi yang ditetapkan ada banyak jenis sebenarnya yang masuk puspa, tapi pemerintah menetapkan 3 jenis itu sebagai puspa nasional seperti itu. Oke, baik. 3 jenis satwa nasional. Mungkin untuk saat ini baru 3 jenis yang akan ditetapkan. Mungkin nanti kalau secara perkembangan pemerintah juga bisa menambah ya Pak ya. Sebenarnya sudah bertambah sih ya jenis-jenis satwa kita. Lainnya? Ada 25 jenis satwa prioritas kita di Indonesia yang dilindungi oleh negara gitu. Oke, baik. Nah, nantinya Smart Listener kita juga mau tahu bagaimana sih cara dari bagaimana sih Pak Mus beserta tim yang ada ini kemudian mendata hewan dan juga puspa yang ada selama ini. Kita tahan dulu. Kita akan segera kembali di Smart Eco Life setelah pariwara berikut ini. Tetap terus bersama dengan Smart FM.